aliran-aliran yang ada, kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ini di zaman sekarang di berbagai belahan dunia ini. Sebenarnya apa sih asal muasal penamaan itu, sekaligus apakah boleh bergabung sama mereka? Nah, jika pada mereka nggak ada kebid'ahan, ini pertanyaannya. Jika pada mereka tidak ada kebid'ahan, kata beliau, hafizahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana kita beramal. Ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ila Allahi illa wa bayyanahu wa ma taraka syai'an yub'iduhum min Allah illa wa bayyanahu. Tidak ada satu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah dari umat ini, melainkan semua sudah diterangkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula tidaklah satu masalah ditinggalkan. Yang hal itu menjauhkan hamba Allah dari Allah, kecuali sudah diterangkan semua. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, kata beliau, man fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dalam riwayat lain, kalian pasti akan mendapati sekian perselisihan, banyak perselisihan. Lakin kata Syekh hafizahullah, ma huwal ilaj inda huduthi dzalik? Apa sekarang obatnya? Apa sekarang solusinya ketika kita ini mendapati sekian perselisihan yang ada? Rasul menjawab, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka kalian wajib mengikuti sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mendapati perselisihan yang banyak itu. Dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mereka telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku, dan pegang teguh oleh kalian sunnahku itu, dan gigit oleh kalian dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Karena setiap yang diadakan dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Fahadil jamaat, kata Syekh hafizahullah, jamaat ini, kelompok-kelompok ini, man kana ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat khususan khulafaur rasyidin wal qurun mufaddalah, fa ay jamaatin ala hadzal manhaj fa nahnu ma'a hadhil jamaah nantasibu ilaiha wa na'malu ma'ha. Jamaah apa saja, kata beliau, yang memang jamaah ini di bawah naungan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terkhusus para khulafaur rasyidin atau qurun mufaddalah tabi'in. Maka ketika jamaah ini di atas manhaj ini, di bawah naungan Rasul, para sahabatnya dan para tabi'in, qurun mufaddalah, qurun yang diberi keutamaan oleh Allah berdasarkan lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berintisab dengannya, kami bersamanya, kami menyandarkan diri kepadanya. Adapun yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami menjauhinya, walaupun bernamakan jamaah Islamiyah. Ini penting. Walaupun bernamakan jamaah Islamiyah,
apa saja dari nama kelompok yang nama itu seakan-akan nama Islami, tapi tidak bermanhaj Rasul dan tidak bermanhaj sahabat Rasul, tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, kita menjauh. Kenapa? Al-ibrah laisat bil asma. Nilai kebenaran itu bukan dengan namanya, bukan diukur dengan nama, bukan. Al-ibrah laisat bil asma. Nilai kebenaran sesuatu itu bukan tolak ukur dengan nama. Nama al-ibrah bil haqaiq. Nilai kebenaran itu dengan hakikat yang ada. Nah, adapun nama bisa jadi besar, terkenal, tersohor, bisa jadi besar. Walakinnahu jawfa, laisa fiha syai' au batilah aidon. Tapi justru kosong, dalamnya kering, tidak ada apa-apanya. Atau justru kebatilan yang ada di dalamnya. Ya. Demikian pula Rasulullah telah menyebutkan, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan." Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 kelompok. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan Nasara telah berpecah menjadi 72 kelompok. Wa sataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku, kata Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semua terancam ke neraka kecuali satu. Qulna man hiya ya Rasulullah? Kami bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, man kana ala mithli ana ma'ana alaihi al-yawm ashabi. Siapapun yang di atas aku sekarang ini dan para sahabatku. Siapapun yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang selamat. Sehingga jalan ini lurus dan wadih, jelas. Nah, jamaah yang ada padanya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka inilah jamaah Islam yang hak, yang sebenar-benarnya. Adapun yang menyelisih manhaj ini dan mengikuti manhaj yang lain, berjalan di atas manhaj yang lain selain manhaj Rasul dan para sahabatnya, fa innahu laisa ma'ana wa lasna minhu. Maka ini tidak bersama kita dan kita tidak termasuk golongan mereka. Dan kita tidak mungkin berintisab, menisbatkan diri kepadanya, tidak mungkin. Dan dia juga gak boleh menisbatkan diri kepada kita. Nah, wala yusamma jamaah wa innama yusamma al-firqah minal firqid dhalal atau dhalah. Tidak dinamakan jamaah, dan adalah firqah dari firqah sesat. Begitu. Lianal jamaah, karena jamaah itu la takunu illa al-haq. Tidak ada kecuali hak. Nah, fawalladhi yajtami'u alaihi nas, dan yang akan dan bersatu di dalamnya hak. Adapun yang lain amal batil fa innahu yufraqu wa la yajma'u. Adapun yang dalamnya penuh dengan kebatilan mesti berpecah, tidak mungkin bersatu. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau berpaling dari Rasul dan para sahabatnya, pasti mereka akan berpecah belah. Ikhwati fid din, azan wa zakumullah. Ini suatu hal yang perlu kita ketahui, catatan dalam bab ini. Bahwa fahadil jamaat, nah, kelompok-kelompok, aliran-aliran yang tidak didasarkan atas petunjuk Rasul dan para sahabatnya, kita menjauhi. Bukan bagian dari kita, dan kita tidak termasuk bagian dari mereka.
yang perlu kita sadari di sini dan pahami bahwa umat ini menjadi sunatullah bahkan terpecah. Tidak bisa dihindari. Pasti berpecah. Karena Rasul sudah gambarkan sataftariqu hadhihi ummah, akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semua terancam ke neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi al-yawm ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Dalam riwayat lain wahyal jamaah. Al-jamaah katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-haqqu wa ahlu wa in kunta wahdak. Kebenaran dan yang mengikuti kebenaran walaupun satu orang. Siapa saja yang mengikuti Rasul dan sahabatnya, dia adalah jamaah. Dan dia yang berhak selamat dan mendapat kabar gembira, yaitu dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syariah, dalam kitabnya Asy-Syariah, menyebutkan, kata beliau, "I'lamu rahimakumullah, rahimanallah wa iyyakum." Ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kami dan kepada kalian. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kami, kepada kalian dalam Al-Quran, annahu la budda min an yakuna ikhtilaf baina khalqihi. Mesti akan terjadi perselisihan dari umat, dari makhluknya ini. Liyudhilla man yasha wa yahdi man yasha. Agar supaya jelas mana yang Allah kehendaki dia itu sesat dan mana yang Allah kehendaki dia itu dapat hidayah. Ini semua apa hikmahnya? Ja'ala dzalika mau'idatan yatadzakkaru bihal mu'minun. Ini semua sebagai peringatan, Allah jadikan semua agar supaya orang-orang mukmin mendapatkan peringatan. Jadi jalan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini hak, ini batil. Diterangkan hati-hati, jangan ke batil. Ini jangan merusak, jangan ini, jangan sesat. Terangkan semua. Dan manusia itu oleh Allah di awal penciptanya sudah diberitahu. Nurun fitrah, cahaya fitrah. Cahaya fitrah. Tahu ini yang hak, ini yang batil. Ini fitrahnya manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu di awal penciptaannya fujur dan takwa. Ini jelek, ini baik. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia ini basirah ala nafsihi, kerta paham ini hak, ini batil, walaupun mengumumkan sekian alasan. Cuman ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, nurun fitri ini, cahaya fitrah ini, kata para ulama, dirusak oleh ijtima'at, oleh mujtami, masyarakat lingkungan dan pergaulan. Ini yang rusak. Dan adat, istiadat yang menyimpang dari syar'i. Perlu diperhatikan dari dua hal ini, bahwa nur fitrah ini, cahaya fitrah ini akan rusak ketika seseorang itu bergaul, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang rusak pula, dengan orang-orang yang tidak di atas manhaj Rasul, dengan orang-orang yang tidak di atas manhaj para sahabat, dengan orang-orang yang akhlaknya rusak, akan ikut rusak dia, dirusak
Na'udzubillah, dahsyatnya, kejamnya pergaulan yang tidak benar. Berapa banyak seseorang muslim yang baik, Masya Allah, akhlaknya baik, jadi rusak gara-gara pergaulan. Berapa banyak seorang muslim yang manhajnya lurus, hormat kepada ulama ahlus sunnah, mencintai ulama, rusak gara-gara pergaulan. Dan berapa banyak orang yang baik-baik ini juga dirusak oleh adat istiadat yang melanggar syar'i ini. Sehingga kita harus berhati-hati dalam memilih sahabat, teman, dan dalam memilih majelis kita, duduk kita, berkawan kita. Hati-hati. Agar tidak menyimpang tanpa sadar. Wadah. Barakallahu fiikum. Ikhwati fiddin, azani wa jazakumullah. Kemudian bahayanya kebid'ahan ini juga telah dinyatakan oleh para ulama ahlus sunnah ketika ditanya Syekh hafizahullah ayyuhuma asyaddu adzaban al-usad amil mubtadi'ah, mana yang paling berat siksaannya, pelaku maksiat atau ahlul bid'ah? Kata beliau hafizahullah, al-bid'atu asyad, kebid'ahanlah yang paling sangat, karena kebid'ahan tersebut lebih dicintai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat, dia tahu dia berbuat maksiat dan mungkin bertobat. Tapi orang ahlul bid'ah, sedikit dia mau bertobat, bahkan dia nggak mungkin bertobat. Kenapa? Karena itu diyakini sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Illa ya Allah. Karena dia mengira itu benar. Beda dengan orang berbuat maksiat, dia meyakini itu salah. Orang berbuat bid'ah, dia meyakini itu sebuah ketaatan, itu ibadah. Sehingga kebid'ahan itu lebih jelek daripada kemaksiatan. Oleh karena itu, maka para ulama salaf memperingatkan umat untuk tidak duduk-duduk bergaul dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka ini sangat mungkin memberikan pengaruh kepada orang yang duduk bersamanya. Dan wa khataruhum, kata Syekh Syadid, bahayanya sangat luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Fa innal maksiyata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha. Kebid'ahan itu lebih cintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu sangat mungkin orang yang bertaubat, sedangkan kebid'ahan sulit, bahkan tidak mungkin dia bertobat. Demikian pula disebutkan dalam hadis dalam Musnad Ibnu Ja'ad, Rasul menyebutkan innallaha ihtajaza tauba an sahibi bid'atin, dalam artian hatta yada'aha. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, sampai dia meninggalkan. Hasan al-Basri menyatakan apa? La tujali sahiba bid'atin, jangan kalian duduk dengan sahibul bid'ah, fa inna yumridu qalbaka, karena sahibul bid'ah itu akan membuat sakit qalbumu, agamamu maksudnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan apa? Kata beliau rahimahullah, fa inna firqatun najah, kelompok yang selamat itu hum ahlus sunnah. Ahlus sunnah ma'muruna bi'adawati ahlil bidah.
Ahlus sunnah diperintah untuk memusuhi ahlul bid'ah. Wa tashrib minhum, dan lari dari ahlul bid'ah. Wa tankil biman hasya ila jihatim, dan mengingkari dan menghindar dari orang yang cenderung pada ahlul bid'ah. Dan menghukum. Dan para ulama telah memperingatkan umat untuk tidak bersahabat dan berduduk-duduk dengan ahlul bid'ah, bergaul. Ikhwati fiddin, azani wa azakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan apa tentang bahayanya kebid'ahan? Laula man yuqimuhu Allahu lidaf'i dharar haula, yakni ahlul bid'ah, la fasadad din. Kalaulah seandainya tidak ada ulama, yakni seorang yang membantah ahlul bid'ah. Nah, enggak Allah tegakkan itu, enggak Allah adakan di dunia ini, membantah ahlul bid'ah, niscaya agama ini akan rusak. Kerusakan agama seseorang itu, nah, ini sangat lebih besar daripada penjajahan terhadap negeri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seseorang atau negara lain, satu menjajah negara yang lain, atau kelompok menjajah satu negara, apa yang mereka kuasai terlebih dahulu? Kepemimpinannya, kekuasaan negara itu sendiri, dunia yang mereka dahulukan untuk menguasai yang dijajah itu. Tetapi kalau ahlul bid'ah, yang diserang dulu, yang dikuasai dulu adalah kolbunya, agamanya dulu. Ada tak dari kalian ahlul bid'ah atau hizbi atau ahlul ahwa? Ya akhi, nah, antum punya harta berapa? Tak curi semua, tidak ada. Terus datang ke rumah yang rampok barangnya, tidak ada. Di jalan dicegat, diambil sepedanya ahlul bid'ah, tidak ada. Yang ada apa? Dikasih syubhat. Ini dulu, yang pertama kali, syubhat dulu. Ini ada fatwa gini, ini orang yang dipuji, orang yang alim, ini anu. Begitu. Dikasih tahu. Wah, ini nasihul amin, ini top, ini anu. Terus ini begini, ini paham semua. Doroh kitab besarnya seminggu selesai, 3 hari selesai, menunjukkan alimnya. Ini masya Allah. Begitu. Dorohnya, CD-CD-nya, wah, top. Begitu. Itu penting. Syubhat itu yang dilanjutkan. Wah, di satu sisi yang lain jihadi gitu. Terus diberi syubhat-syubhat itu. Ini kalau ahlul bid'ah. Kalau penjajahan enggak. Kekuasaan, harta itu yang dikuasai dulu. Baru nanti tabaan. Mengikuti berikutnya, setelah itu baru agama. Kalau ahlul bid'ah adalah awal sekali itu. Yang dirampok adalah pemahamannya. Nah, dilancarkanlah syubhat-syubhat tentang agama ini. Wal'iyadzubillah. Wadah. Ikhwati fiddin, azan wa azakumullah. Kemudian, apakah yang bersandar, berintima, menisbahkan diri kepada kelompok-kelompok tadi tersebut dibilang ahlul bid'ah? Ini pertanyaannya. Kata Syekh, ada hasab jamaat wal jamaat allati indah mukhalafat lil kitab wa sunnah yuktabar muntami ilaiha mubtadi'an. Tergantung jamaahnya. Kalau jamaahnya itu ada padanya menyelisih Al-Quran dan sunnah, maka yang berintima, berkiblat kepada jamaah ini dianggap ahlul bid'ah. Nah, maka
Makanya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa li ahadin an yunsaba lil ummah syakhsan yad'u ila tariqihi wa yuwali wa yu'adi 'alaiha ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seorang itu memancak satu figur tokoh, ditokohkan di mana orang-orang pada menyeru berdakwah kepada dia, berloyalitas kepada pemimpinan ini, memusuhi juga karena pemimpinan ini, wal baronya demi pemimpin ini, tidak boleh kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah mayoritas yang ada pada hizib-hizib, pada kelompok-kelompok aliran-aliran sesat. Loyalitasnya itu kepada pimpinannya. Wal'iyadzubillah. Makanya beliau ditanya, "Kef ma ra'yukum?" Kata penanya, "Fil jama'at ka hukmi am." Bagaimana menurut Anda ya Syekh tentang jamaah-jamaah, kelompok-kelompok secara umum? Kullu man khalafa jama'at ahli sunnah fahuwa dhalun. Semua yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah maka dia sesat. Ma indanal jama'ila wahidatan hum ahlus sunnah wal jamaah. Enggak ada jamaah lagi kecuali satu, ahlus sunnah. Kebenaran itu tidak berbilang satu, al-haqqu wahid. Wa man khalafa hadhil jamaah, ini ahlus sunnah wal jamaah, fa huwa mukhalifun liman hajir rasul. Berarti dia menyelisih manhaj rasul. Dan kata beliau, wa kullu man khalafa ahlus sunnah wal jamaah fa huwa min ahlil ahwa. Dan siapapun yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dia ahlul ahwa. Tentunya kata beliau, wal mukhalafat takhtalifu fil hukmi tadlil wa takfir. Nah, bahwa penyelisihan itu tergantung ikhtilaf, berbeda-beda. Hukum dia itu ahlul bid'ah, dia itu sesat, dia itu kafir. Ini berbeda-beda. Tergantung besar dan kecil. Tergantung jauhnya dia dari al-haq dan dari kebenaran, jauhnya. Itu hukumnya. Tidak sama rata. Nah, makanya para ulama membedakan antara Jahmiyah dengan selain Jahmiyah. Kalau Jahmiyah kata Ibnu Mubarak, lasatil Jahmiyah bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jahmiyah bukan umat Rasul. Sudah termasuk yang pecah itu sudah, saking kafirnya. Nah, mukhalafah ini untuk urusan penyesatan dan kafirnya ini tergantung. Lah ini bukan kita yang menghukumi. Para ulama ahlus sunnah yang memang mereka berhak menghukumi sebuah aliran ini sesat dan sebagainya. Nah, ikhwati fiddin azan wa zakumullah. Kemudian berikutnya, apakah jamaah tersebut itu kita boleh bergaul atau dijauhi? Nah, kata beliau, berkumpul dengan mereka kalau tujuan itu untuk mendakwai di atas ilmu, maka untuk berpegang teguh terhadap sunnah dan meninggalkan kesalahan yang ada, ini bagus. Tetapi kalau berkumpul itu tujuannya untuk bermu'anasah, untuk berlemah lembut, untuk saling mentoleransi, bersahabat, nah, berlemah lembut dengan mereka tanpa dakwah, tanpa adanya penjelasan, tidak boleh. Kata Jamal Al-Furaihan rahimahullah, ini benar kalau kaitannya dengan person. Nah, ini kan syubhat yang ada pada mereka ini. Mereka masuk ke dalam as-safwa, ihauturot, dewan dakwah itu tujuannya untuk mendakwai dari dalam. Yang jelas-jelas mereka ini orangnya hizbi, masuk ke dalam untuk mendakwai. Itu alasannya. Mana buktinya? Itu satu. Yang kedua, apakah yang demikian dilakukan oleh para ulama salaf? Ini penting. Apa
Apakah yang seperti dilakukan oleh ulama salaf? Ini muhim. Makanya nasihatnya Syekh Rabi hafizahullah kepada seorang yang waktu itu ngajar di sebuah tempat yang banyak penyimpangannya, di tempat banyak penyimpangannya di situ, ikhtilat, kemudian juga fikroh hizbi dan yang lain. Kata Syekh, ajib. Mengajar tauhid, katanya mengajar tauhid apa? Ajib, kok bisa dia di situ? Sebab orang yang masuk ke situ itu imma dia merubah seluruhnya jadi ahlu sunnah, wa illa dia akan diusir. Ketika tidak terjadi pada duanya ini, nggak diusir di situ dan nggak menjadi ahlu sunnah, apa yang dilakukan? Apa yang didakwahkan? Kata Syekh. Kira-kira apa yang didakwahkan? Mereka nggak jadi ahlu sunnah, kemudian dia nggak diusir di situ. Ya, mu'anasa mujamalah, ya itu urusannya. Nah, suruh tinggalkan, tidak mungkin. Nah, amma bi'tibari taghiril manhaj wa ta'thir ala rumuzi fala yumkin bil jumlah. Enggak mungkin, kata Al-Furaihan hafizahullah. Kalau itu merubah manhajnya kelompok tersebut, alim tersebut, dan memberikan pengaruh, tidak mungkin. Bahkan balqat yu'athirun ala man khalatahu. Bahkan mereka justru malah memberikan pengaruh kepada orang yang datang kepada mereka. Mau jadi pahlawan kesiangan. Wah, tidak ada para ulama salah seperti itu masuk ke dalam hizbi untuk merubah dari dalam, itu kan. Na'udzubillah. Naam. Berapa banyak sekarang orang yang menasihati ikhwal muslimin, kitab, langsung ceramah kitab. Nah, berapa banyak? Nah, apakah berubah mereka? Ikhwati fiddin azan wa zakumullah. Tidak boleh seorang itu bercampur masuk kepada siapapun yang menyelisih manhaj Rasul dan para sahabatnya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendatangi ahlul bid'ah di masjid dan diterangkan dan diingkari kebid'ahannya mereka. Ibnu Abbas juga demikian. Radhiyallahu an datang kepada Khawarij dan didebat dan dipatahkan seluruh syubhatnya Khawarij. Raja'a minhum man raja'. Ada yang rujuk, ada yang tetap. Itu afrod, bukan masuk ke dalam sebuah aliran, ke dalamnya bukan. Jadi barakallahu fikum, ini penting. Ikhwati fiddin azan wa zakumullah. Hal hunaka ba'sun fi tahdhir min hadhil firaq al-mukhalafah liman ahli sunnah wal jamaah? Apakah tidak apa-apa atau apakah boleh kita memperingatkan umat dari kelompok-kelompok sesat tadi yang menyelisih manhaj Ahlussunnah? Kata Syekh, justru kita malah memperingatkan orang-orang dari umat dari yang menyelisih ini secara umum. Dan kita katakan nalzim tariq ahli sunnah, kita harus berpegang teguh dengan Ahlussunnah wal jamaah dan kita tinggalkan seluruh yang menyelisih Ahlussunnah wal jamaah. Apakah penyelisihan itu besar atau kecil? Tinggalkan semua. Kita tidak mungkin bermudah-mudahan dalam masalah penyimpangan ini. Kenapa? Karena kalau kita bermudah-mudahan dalam perkara yang kecil akan menjadi besar itu semuanya. Kalau sudah besar, repot, susah. Sehingga ada salah seorang yang terfitnah masuk ke dalam muasasah hizbi ini. Ditanya, kapan antum ini keluar dari kelompok sesat ini? Yang dia tahu itu sesat.
Karena si fulan ini sudah dinasihat oleh Syekh Rabi tentang nasihatnya aliran ini. Nah, pendirinya itu fikrahnya Ikhwanul Muslimin. Nah, nunggu anak diusir. Jawabannya, ajib. Dia yakin. Wal'iyadzubillah. Fitnah dunia sudah masuk, nggak bisa keluar sudah. Ikhwati fiddin, azani wa azakumullah. Perkara yang perlu kita ketahui pula bahwa kita hendaklah betul-betul lebih banyak berhati-hati dan lebih banyak serius dalam menuntut ilmu syar'i ini, sibukkan diri dengan itu semua. Belajar di ma'had maupun di ta'lim majalis ilm. Itu semua untuk menangkal syubhat yang akan terus menikam kita semua dari dekat maupun dari jauh, langsung maupun tidak langsung. Nah, karena seseorang itu memurajaah ilmu, belajar ilmu, terus sibuk dengan ilmu, itu merupakan tarhim lil a'da, menjadi tamparan bagi musuh-musuh Islam, hizbi dan yang lainnya. Semakin gahar mereka, semakin marah mereka kalau ahlu sunnah itu terus mempelajari ilmu syar'i, terus murajaah. Bingung mereka. Wah, ya apa ini? Bingung. Terus, tapi mereka terus melakukan syubhat, terus seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada siang ini. Nah, mungkin ada pertanyaan beberapa, tafadhol, kita batasi pertanyaannya. Jika memang ada pertanyaan, ketika tidak, ya kita akhiri. Barakallahu fikum. Antum bacakan. Antum baca di situ. Antum dengarkan. Dinyatakan hizbi atau muqtadillah tidak dipersyaratkan harus menyelidiki seluruh prinsip akidah salaf. Satu prinsip saja dia menyelidiki sah keluar dari daerah sunnah, jatuh vonis sebagai ahli bid'ah. Karena banyak yang mengatakan, karena ada yang mengatakan bahwa ini prinsipnya ada. Barakallahu fiik. Imam Asy-Syatibi rahimahullah sebelum menjawab yang terakhir tadi menyebutkan dalam al-i'tisam bahwa qad yakunu awaman mubtadi'an. Bisa jadi orang awam itu jadi ahlul bid'ah ketika tawaffar syurut wantafal mawani', ketika memang syarat-syaratnya terpenuhi dan hilang mawani'nya. Hujjah sudah ditegakkan kepada awam ini dan dia faham akan hujjah tersebut, yakin menerima, kemudian dia tidak mau tahu dan musir ala bid'atihi, atas kebid'ahnya itu, yang seperti ini yutlaq alaihi lafaz ahlul ahwa,
diitlaqkan kepada dia lafaz ahlul ahwa. Dengan tawafur syurut wa intafal mawani. Di antara mawaninya adalah faham dalil tersebut dan yakin itu benar. Hujjah yang sampai ke dia. Sampai hujjah ke dia, benar dan yakin akan benar tersebut, tidak ragu lagi, faham dan dia musir ala bid'atihi dan terus dalam kebid'ahnya dia masuk. Adapun pernyataan bahwa seseorang yang menolak, tidak beriman dari satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah, dia itu keluar dari Ahlus Sunnah, itu sesungguhnya dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tahu antum? Dalam usul Ahlus Sunnah beliau sebutkan, anak bacakan, kata beliau, wa minas sunnatil lazimah allati man tarakaha minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Termasuk sunnah lazimah dari usul, maksud prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah, barang siapa yang iman terhadap takdir misalnya, meninggalkan satu saja dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, dia tinggalkan satu dan dia tidak menerima dan tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, dia bukan Ahlus Sunnah. Wadah. Kata Syekh Rabi hafizahullah di dalam mensyarah keterangan Imam Ahmad ini, lam yakbalha maksudnya apa? Abaha, menolak. Maka lam yakun min ahliha, bukan termasuk ahlinya. Maksudnya ahlinya apa? Lam yakun min ahli sunnah, bukan ahli sunnah dia. Berarti apa? Yakunu min ahlil bid'ah wad dhalal. Dia termasuk ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Ayo berani menyatakan Imam Ahmad Haddadi. Berani enggak kalian, wahai orang yang jahil, menyatakan Imam Ahmad ahlul bid'ah Haddadi, Syekh Rabi Haddadi. Belajar yang baik, yang benar. Jangan ikut-ikutan. Ucapan ini ucapan yang khatir. Wa ma talfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkan oleh orang dalam sebuah ucapan, melainkan malaikat raqib dan atid siap mencatatnya. Hati-hati. Dan semua itu mas'ulun amama Allah, akan diminta pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dan silakan merujuk kepada syarah usul sunnah Syekh Rabi hafizahullah yang ingin mendapat penjelasan lebih panjang lagi tentang itu. Barakallahu fiikum. Apalagi sama ini dengan tadi. Bolehkah adik kami belajar di Libya, Jakarta? Mohon penjelasannya. Libya. Yang anak tahu para pengajarnya adalah orang-orang Ikhwanul Muslimin, Yusuf Harun dan yang lainnya. Tokoh fikrohnya Ikhwan. Jangan ada apa ke situ. Apa ada yang ahlu sunnah yang bisa diambil ilmunya? Ahlu sunnah itu aslam wa alam wa ahkam. Ulama salaf lebih paham. Tidak ada yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah itu diterangkan semua. Tadi sudah disebutkan di pembahasan.
Subhanallah. Apa ini? Apa namanya subhanallah? Dakwah mulai dunia maya atau online? Maksudnya apa ini? Dakwah dunia maya melalui online. Oh, internet. Nah, dakwah. Nah. Kalau masalah TV, itu para ulama menjelaskan, ya. Biar tidak terjebak. Kalau masalah TV, ulama menjelaskan. Ketika tidak ada penyelisihan syar'i dalamnya, ada yang membolehkan. Ketika apa? Tidak ada penyelisihan syar'i di dalamnya. Ada yang membolehkan. Ada yang menyatakan zatnya sudah haram TV itu. Nah. Adapun ketika bukan TV, elektronik, radio dan yang lainnya. Nah. Maka yang seperti itu jika memang tidak ada penyimpangannya, termasuk wasail min wasail dakwah yang bukan yang terlarang. Wallahu alam. Begitu ketika kita tanyakan kepada masyayikh. Mukhalafah ini yang penting. Penyelisihan syar'i ini yang paling penting. Nah. Begitu. Syekh Abdul Rahman ketika ditanya hafizahullah tentang membantah syubhat lewat internet tentunya. Dunia maya tadi itu. Meluruskan. Nah, boleh, kata beliau, jangan menyibukkan diri. Hal itu dari ta'lim, dari dakwah. Nah, demikian kata beliau hafizahullah. Baik. Kaidah tidak ada penyelisihan syar'i itu penting. Itu nomor 1 di dalamnya. Nah, tentunya dakwah harus sunnah. Nah, apa benar ada fatwa terbaru Syekh Robi tentang Yahya Al-Hajuri? Benar. Benar. Suruh tinggalkan. Nah, sebenarnya Syekh Ubaid pun juga sudah bilang bahwa Hajuri ini safi, dolal, mubtadi'un, sesat, bodoh. Safi itu bodoh. Sudah tahun kemarin waktu daurah ya kan? Jelas sekali gitu loh. Ahmad dungu. Nah, itu Syekh Ubaid. Nah. Adapun Syekh Robi sudah keluar beberapa pekan yang lalu beliau jelaskan. Ketika beberapa pengikut Hajuri datang ke Syekh Robi waktu itu. Jadi malam Rabu, Lailatul Arbi'ah, itu malam 1434 Hijriah, antara Maghrib dan Isya. Nah, kata Syekh, nahnu sabiruna mundu sab'i sanawat. Nah, ta'tini kitabat wa syakawa. Kami bersabar selama 7 tahun. Datang kepadaku keluhan-keluhan dan tulisan-tulisan tentang Hajuri. Ketika salah seorang itu minta ke Syekh Robi, ya Syekh,
nasihati dia. Tulis sebuah risalah untuk Hajuri. Kata Syekh, berapa kali beliau ulang, qad nasahtuhu wa nasahtuhu wa nasahtuhu wa nasahtuhu. Sudah saya nasihati, terus berulang sekian kali. Nah, nasihat itu antara saya dengan dia terus saya lakukan. Terkadang nasihat itu sampai 2,5 jam. Wala yasma, dia enggak mendengarkan nasihat Hajuri ini. Nah, dan mengulang-ulang terus lagi. Barakallahu fiikum. Wa talamiduhu, kata Syekh, guluwan la nadhirolah. Murid-muridnya itu gulu, berlebih-lebihan yang tidak ada bandingannya, saking gulunya. Top. Sudah. Gulunya itu sudah. Nah. Masa dibilang imam Thaqalain? Nasihul Amin. Ini hulu, kata beliau. Nah. Kata beliau tentang Hajuri, ad-darrun nas bid-da'wah salafiyah la ahada ad-darru min Yahya Hajuri. Tidak ada yang paling memudaratkan terhadap dakwah salafiyah melebihi Hajuri. Saking topnya. Nyerimpeti dakwah dan mengacaukan dakwah, merusak dakwah. Itu siapa? Hajuri. Syekh Ahmad Bazmul baru-baru ini khutbah Jumat kemarin di Fuyus menyatakan dia ini yang namanya Haddadi, Hajuri ini takfiri. Alhamdulillah. Wa ya ikhwan, utruku hadza, tinggalkan itu semuanya, antum sibukkan dengan taklim. Terus Syuri, semua ulama dimaki-maki habis dengan ucapan yang kotor. Boleh yauzubillah. Tidak menghargai ulama, menghormati. Terlalu banyak nasihatnya para ulama. Bayangkan rapatnya para masyayikh. Rapat loh ini, rapatnya ulama Ahlus Sunnah murid-murid Syekh Mubil, suruh kencingin. Hulu alih kencingin rapatnya itu. Bayangkan yang di situ ada masyayikh Syekh Al-Imam, masyayikh ulama Ahlus Sunnah murid-murid Syekh Mubil, Ahlus Sunnah. Kotor. War Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa fahishan wala mutafahishan. Rasul itu orangnya bukan fahish dan bukan mutafahishan. Kata Imam Al-Harawi, fahish itu fil lisan, mutafahishan perbuatannya enggak. Nyontoh siapa dia? Murid-muridnya nyontoh, gurunya sekalian Hajuri dicontoh oleh murid-muridnya. Ruwet pisan. A'udzubillahi min dzalik. Akhlak. Masya Allah, akhlak penting, akhlak itu. Belajar. Nah. Inna khiyarakum, kata Rasulullah, ahasinukum akhlaqu, terbaik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Yang paling dekat nanti di hari kiamat majelisnya, kata Rasulullah SAW, yang terbaik akhlaknya. Nah, barakallahu fiik. Yang sifatnya pribadi nanti tanya di kantor. Nah. Dipancarluaskan dari Kompleks Mahat Darussalaf di Bumi Sanggrahan Grogol, Sukoharjo. Inilah Radio Darussalaf FM. Demikian tadi para pendengar sekalian kajian ilmiah, dan kini kita jelang acara berikutnya.
Tetap di Radio Darussalam FM. Nah, barakallahu fiik, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.